Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa An-Nur Channel yang dirahmati Allah. Kami akan menyampaikan tentang membangun ekonomi Islam. Membangun ekonomi Islam. Dinul Islam adalah agama yang universal, yang menyangkut segala aspek kehidupan dan segala hajat hidup manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi instruksi kepada manusia untuk memasuki Islam secara kafah, secara totalitas, sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Quran surat Al-Baqarah 288. Memasuki Islam secara kafah berarti harus siap berpedoman dan menerapkan Al-Quran dan Al-Hadis di dalam kehidupannya, baik dalam segi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, termasuk membangun ekonomi Islam. Membangun ekonomi Islam sebuah keniscayaan karena merupakan salah satu pilar tegaknya dinul Islam di bumi Allah. Dana mempunyai peranan strategis pada awal perjuangan Islam dan juga kelanjutannya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hampir semua hartanya diinfakkan untuk perjuangan Islam. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah yang engkau sisakan untuk keluargamu?" "Masih ada Allah dan Rasul-Nya," jawab Abu Bakar. Begitu juga Ummahatul Mukminin Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menyerahkan semua hartanya demi tegaknya dinul Islam. Itulah contoh konkret konsistensi orang-orang beriman untuk menerapkan ayat-ayat Allah yang terkandung dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Al-Baqarah 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah 195. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya didera krisis ekonomi karena pemboikotan oleh kaum kafir Quraisy, beliau menerapkan prinsip kesabaran dan mencanangkan program pengencangan ikat pinggang hingga akar pohon dan kulit binatang pun dimakan untuk melawan kegeteran perutnya. Strategi ini ternyata sangat jitu untuk menghadapi
pemboikotan selama 3 tahun, sebuah potret pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri, susah sama dirasakan. Sistem ekonomi kapitalis materialistik di samping menyengsarakan juga rentan pailit atau bangkrut, sehingga menyebabkan krisis global berkepanjangan. Krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini tidak lain karena penerapan sistem ekonomi kapitalis materialistik di samping kemalasan umat Islam untuk membangun sistem ekonomi Islam. Padahal Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras, mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan yang menjadi tanggung jawabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdosalah seseorang apabila ia sia-siakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Nasa'i. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya Dr. Bukhari mengatakan ajaran-ajaran ini akan menggugah seseorang muslim agar mau menjadi pekerja keras dalam segala bidang kehidupan. Tidak hanya menyerah kepada nasib sebelum nasib tiba. Kita harus berusaha lebih dulu dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila seseorang tidak berusaha dan tidak merubah nasibnya sendiri. Jadi intinya ialah inisiatif, motivatif, kreatif, dan akhirnya akan meningkatkan produktivitas guna perbaikan kehidupan. Firman Allah Ta'ala, hendaklah engkau rubah, hendaklah engkau tabah seperti ketabahan para rasul yang memiliki kehendak yang keras atau azam yang kuat. Quran Surat Al-Ahqaf 35. Membangun ekonomi Islam perlu perjuangan panjang sepanjang kehidupan, mulai diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional harus berusaha mencari rezeki secara baik dan benar sesuai dengan perintah Allah Ta'ala agar kita mencari rezeki yang halal dan baik, halalan thayyiban. Cara mencarinya benar, proses transaksinya benar, dan yang dimakan pun yang halal. Kondisi demikian insya Allah akan mengundang barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf kepada para pemirsa yang belum subscriber, dipersilahkan untuk subscribe atau komentar di kolom komentar dan like. Demikian, adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.